Oke, nah bagaimana dengan ada isu bahwa nomor BPOM yang ada pada produkmu itu palsu? Nah, jadi kalau nomor BPOM palsu yang ada di produk itu, di produknya itu aku simpan nomor BPOM. Oke. Aku tuliskan cara pakainya. Nah, akan tetapi dia ngaku itu tidak ada nomor BPOM-nya karena itu kan treatment. Tapi aku di situ tidak ada menuliskan. Kalau pemalsuan itu aku tuliskan juga nomor BPOM-nya. Itu tidak ada aku tulis BPOM karena memang itu nama treatment. Oke. Nah, terus kemudian setelah itu kalau misalkan tadi pertanyaannya, katanya diduga produk kamu menggunakan nomor BPOM yang palsu. Itu jawabannya, nomor BPOM yang palsu. Terus yang kedua, kalau nomor BPOM yang palsu harusnya ada nomor BPOM yang bukan yang aslinya. Dan kan namanya memang Ribeskin. Aku tidak merubah nama BPOM, tidak merubah judul. Aku hanya itu sebagai treatment gini kok. Seperti halnya kita. Paham aku. Ini kan Ribeskin ini kan produk nih. Di sini kan dia ada BPOM-nya sendiri. Terus kamu bungkus lagi, itu ada 2 BPOM tuh jadinya. Aku tidak isi BPOM-nya karena memang aku cuma lapisi dengan nama treatment Glowing Booster Berarti Cell. BPOM-nya tetap satu. BPOM-nya tetap satu. Karena ada beberapa produk yang saya temukan, di dalamnya ada BPOM-nya, di luarnya ada BPOM-nya lagi. Oh enggak, tapi itu ada kan produk begitu kan? Oh, aku kurang tahu, tapi tahu di ya? produk tidak. Oh, di punya kamu tidak ada. begitu. Bahkan cara pakainya saja ya, karena ada SOP di klinik ini ya, pasien tidak ada cara pakainya di produk tersebut. Jadi kamu hanya membungkus aja, tapi BPOM-nya tetap satu gitu, dan itu terdaftar sah gitu. Iya, karena itu nama treatment. Sama seperti mungkin halnya kita mau melakukan treatment botox di klinik, namanya kan botox tetap. Tapi produk yang digunakan ada produk Lanzok, ada produk apa gitu. Jadi enggak namanya botox. Terus pada saat kita facial, setiap klinik punya nama facial beda-beda. Tapi produk yang digunakan kan bukan produk nama facialnya, tapi produk yang digunakan adalah produk-produk misalkan facial wash yang menggunakan A, facial wash tonernya menggunakan B, tidak facial judulnya toner A, toner B gitu. Iya, yang kemudian Ribeskin-nya itu adalah kamu bungkus dengan itu dari you punya klinik gitu. Aduh, ini nih contohnya nih. Nih. Kamu merasa produk kamu tidak bermasalah, kenapa kamu harus takut? Kan gitu pertanyaan masyarakat. Oh, betul. Nah, kamu merasa produk kamu ada nggak di antara beberapa produk yang bermasalah? Ya, jadi aku jelasin. Jadi produk aku, alhamdulillah, dari pertama sampai dengan detik ini nggak pernah ada yang bermasalah. Dan produk aku BPOM. Nggak bermasalah. Pede banget. Kalau menurut Doktif dari yang kemarin di sama Sunan preskon, memang ada panggilan ya kayaknya ya seperti itu. Coba Mamski cek. Mamski cek. Udah di Mam, gak usah diputerin, ngaco itu ngaco, iya ngaco, terlalu ngaco dan terlalu ngawur ya. Capek ngeliatnya. Aduh, di awal kan gak ngaku kan soal the mother ya, the mother gitu kan, karena memang diposting, ada postingannya gitu, tapi kan gak ngaku tuh siapa-siapanya, itu kan gak ngomong. Udah gitu sekarang bicara seperti kayaknya iya di posting loh. Ingat nggak ada yang namanya Miss Gossip? Dia menghina-hina ibundanya yang udah almarhumah ya, dari NM. Dapat dari mana skenarionya bisa seorang yang nggak jelas di sosmed ngehina mamanya NM yang udah almarhumah? Jadi seperti orang yang, sorry ya, nih gue catat nih. Si FS kan bilang, saya itu ada di samping RG karena saya merasa harus membela orang yang sudah di BULLY. Seolah-olah tuh cuma satu arah doang nih BULLY ini. Ya, bulai-bulai ini cuma satu arah, cuma dari NM. Karena kan sebelumnya si FS bercerita dia sudah 5 tahun lah di bulai-bulai gitu ya, dan dia merasa nggak ada yang membela satu orang pun di samping dia, sehingga dengan dasar itu FS membela RG yang sudah di bulai-bulai. Tapi kenyataannya
Nggak satu arah, Bo. Bulai-bulai ini tuh dua arah. Buktinya apa, Miss Gosip? Ada VT-nya yang menghina-hina, menuduh-nuduh. Tuh, almarhumah lagi, ibunda dari NM. Jadi lu jangan playing victim, Bo. Nggak demen gua playing victim kayak gitu. Dan ada VT-nya juga bertiga-tiga ya. Oh, so kalau gua nggak pulang udah gua bantu borgol tuh. Ya itu nggak boleh begitu. Lu bilang lu anti sama bulai-bulai, tapi lu kenapa lu sendiri adalah biang bulai-bulai? Jadi itu sama aja sebenarnya. Intinya lu pada berantem, pada ribut, pada demen banget untuk mengeluarkan kata-kata pedes buat musuh masing-masing. Udah. Kecuali lu nggak pernah ngomong aneh-aneh, nggak pernah membuat statement sama-sama bulai-bulayan, boleh deh lu ngomong gitu. Gua anti bulai karena gua adalah bla bla bla. Apaan, lu juga sama lu. Itu kan si Miss Gosip timnya elu. Mana tuh alat pijatnya? Kok nggak ada? Ini Bang. Gokocho. Ah, nih gua mau keluarin alat pijat Gokocho saya. Wong sama-sama suka bulai. Reza Gladys akhirnya buka suara soal kontroversi produk kecantikan miliknya yang disebut-sebut belum punya izin BPOM. Tapi bukannya meredakan, penjelasan sang selebgram justru bikin netizen makin garuk-garuk kepala. Banyak yang menganggap klarifikasi itu malah seperti berputar-putar, tanpa jawaban pasti. Apa sebenarnya yang dikatakan Reza? Kenapa netizen malah tambah pusing? Dr. Reza Gladys belum lama ini dicecar Nikita Mirzani soal produknya yang dianggap tidak ada izin BPOM. Dalam podcast Denny Sumargo, dokter kecantikan tersebut memberikan penjelasan tuduhan Nikita. Reza Gladys menjelaskan bahwa ada kesalahpahaman antara produk asli dengan kemasan luar yang ia sebut sebagai treatment. Aku tuliskan cara pakainya, akan tetapi, diet Nikita ngaku itu tidak ada nomor BPOM-nya karena itu kan treatment. Tapi aku di situ tidak ada menuliskan kalau pemalsuan itu aku tuliskan juga nomor BPOM-nya. Itu tidak ada aku tulis BPOM karena memang itu nama treatment. Jelas Reza Gladys. Denny Sumargo lantas mencoba menyimpulkan pemahamannya, yang ternyata mewakili kebingungan banyak orang mengenai adanya dua kemasan. Paham aku, ini kan Ribeskin, ini kan produk nih. Di sini kan dia ada BPOM-nya sendiri. Terus kamu bungkus lagi. Itu ada 2 BPOM tuh jadinya, ujar aktor yang akrab disapa Densu, mencoba menyimpulkan. Mendengar kesimpulan tersebut, Reza Gladys dengan cepat memberikan klarifikasi pamungkas, menegaskan bahwa kemasan luar hanyalah untuk penamaan treatment dan tidak mencantumkan nomor BPOM tambahan. Aku tidak isi BPOM-nya karena memang aku cuma lapisi dengan nama treatment glowing booster cell, tegasnya. Dengan demikian, ia memastikan bahwa produknya hanya memiliki satu nomor registrasi yang sah dari BPOM. BPOM-nya tetap satu, kata Reza Gladys mengakhiri perdebatan. Upaya Dr. Reza Gladys untuk mengklarifikasi tudingan penggunaan nomor BPOM palsu pada produknya justru menuai sorotan baru. Penjelasannya yang berbelit-belit dalam podcast Denny Sumargo dinilai membingungkan dan membuat warganet pusing. Dalam potongan video yang kemudian viral di TikTok dan diunggah oleh akun TikTok Akeong Fitri _Amar, banyak yang mengaku tidak paham dengan penjelasan Reza Gladys. Bahkan ekspresi Denny Sumargo pun ikut menjadi sorotan. Mbaknya ngomong muter-muter tapi intinya apa nggak jelas. Makin bingung jadinya. Kalau memang produknya aman dan resmi, tinggal tunjukin bukti BPOM. Kenapa malah muter ke hal lain? Andin, klarifikasi model begini malah bikin aku makin curiga. Jujur aja deh, susah banget apa? Sinta, yang namanya produk skincare itu dipakai di kulit, bukan main-main. Harus ada izin resmi dong, Odong kampung. Niatnya mau tenangin, tapi kok kayak ngeles ya. Jadi malah tambah rame nih, Nay Haji. Kalau nggak ada izin, berarti jualannya ilegal dong. Terus tanggung jawabnya gimana? Ini contoh klarifikasi yang gagal. Nggak menjawab pertanyaan inti sama sekali. Mawar. Udah banyak kejadian konsumen dirugikan karena produk abal-abal. Hati-hati guys. Orin.
Kontroversi seputar produk kecantikan Reza Gladys ini kembali membuka mata publik akan pentingnya legalitas dalam bisnis skincare. Di tengah gempuran tren kecantikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan produk, izin dari lembaga resmi seperti BPOM bukan lagi sekadar formalitas, melainkan bukti nyata bahwa suatu produk layak edar dan aman digunakan. Sayangnya, klarifikasi Reza bukannya menjawab tudingan secara lugas, justru memicu pertanyaan baru. Gaya penyampaiannya yang terkesan berputar-putar membuat publik meragukan keseriusan dan transparansinya sebagai pelaku usaha. Padahal sebagai influencer yang punya pengaruh besar, ia seharusnya bisa menjadi contoh baik dalam hal kepatuhan terhadap regulasi. Netizen menyoroti bahwa ini bukan sekadar soal izin, tapi juga soal tanggung jawab moral terhadap konsumen yang sudah mempercayai produk yang ia promosikan. Apalagi banyak pengikutnya adalah kaum muda yang mungkin belum begitu paham pentingnya legalitas produk kecantikan. Kasus ini juga menjadi pengingat keras bagi publik. Jangan tergiur janji-janji manis dari selebgram atau influencer, apalagi soal produk yang masuk ke tubuh atau kulit. Selalu pastikan ada izin resmi, dan jangan ragu untuk bersikap kritis. Akhirnya, apakah klarifikasi ini akan menyelesaikan masalah atau justru membuka babak baru drama digital? Publik menunggu, dan Reza Gladys harus berpikir dua kali sebelum berbicara, karena kepercayaan yang rusak tak mudah dipulihkan. Gimana menurut kamu? Apakah klarifikasi Reza Gladys cukup menjawab atau justru bikin kamu makin bingung? Jangan ragu buat tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, karena suara kamu penting untuk menciptakan ruang publik yang lebih kritis dan cerdas. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasimu biar nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia seleb dan isu-isu viral lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap waspada, tetap bijak, dan jangan mudah percaya sebelum cek fakta.